Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nutu antil kumul jannatu ristumuha bima kuntum ta'malun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhira dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku sekalian, muslimin, muslimat rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita senantiasa menghaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih dilimpahkan kepada kita sekalian. Pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali untuk belajar bersama-sama, yang khususnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah petunjuk Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Saudara sekalian, tempo hari kita sudah menayangkan kajian lama sebenarnya, masyarakat manusia di planet luar bumi menurut analisa ayat-ayat Al-Quran. Walaupun banyak di antara saudara-saudara kita dan juga mungkin para tokoh-tokoh kita juga masih belum yakin sepenuhnya, maka kami tayangkan itu nanti sampai selesai, yaitu kalau tidak salah ada 6 episode, tetapi satu kali episode itu ada 4 DVD ya. Padahal satu DVD itu durasinya berapa mas? 2 jam ya? Kalau yang aslinya 2 jam. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan kajian kita, sekaligus juga penelitian ya. Kami mencari tahu, mengadakan satu penelitian, penjelajahan ayat-ayat yang berkaitan dengan hal-hal yang ada hubungan dengan masalah sains dan teknologi. Karena selama ini kita baru diberikan pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan masalah ibadah dan muamalah. Maka sudah saatnya, kalau sekarang sudah teknologi berkembang seperti saat ini, tentu saja kita juga harus merubah metode kita dalam berdakwah agar supaya banyak di antara generasi muda kita itu tidak merasa jenuh ya istilahnya. Wah, masuk ngaji dari dulu sampai sekarang kok cuma membahas masalah sholat, masalah yang hal-hal yang membatalkan wudhu gitu. Pada kelasnya para sarjana ya. Maka sudah saatnya kita untuk mencoba masalah apa yang kami sampaikan kok nanti terjadi kekeliruan, kan mesti ada yang lebih ahli kemudian meluruskan kan. Sebaiknya kan begitu. Kalau ada yang salah malah jangan dicela, tapi harus diluruskan. Bisa menyalahkan harus bisa meluruskan. Kalau belum bisa meluruskan ya jangan menyalahkan dulu gitu loh. Ya, kalau seorang guru muridnya mengerjakan soal disalahkan, disoroti semua. Loh Pak, kok disalahkan? Ya pokoknya salah. Yang betul gimana? Saya juga nggak tahu. Nah, nanti kan gurunya nanti dimarahi muridnya. Ya. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu marilah kita bersama-sama ya. Kita belajar bersama-sama. Saya juga tidak bermaksud untuk menggurui panjenengan, karena di sini juga banyak latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Ada yang mungkin lebih paham daripada saya, tetapi oleh karena kita belajar bersama-sama kan tentu saja ada juru bicaranya, kemudian ada pendengar, kan begitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin mencoba ya, menyampaikan tema tentang Yaumus Sa'ah. Kalau saya memahami hari kehancuran total. Walaupun sebenarnya tema itu sudah pernah kami bahas pada tema yang berurutan dan panjang. Hidup sesudah mati. Di sana sudah saya bahas tentang proses penciptaan manusia, kemudian proses kematian, kebangkitan, terus kemudian proses terjadinya alam semesta, proses kehancuran atau Yaumus Sa'ah tadi, kemudian kiamat,
terus kemudian endingnya surga neraka. Nah sampai saat ini juga surga neraka itu juga masih seolah-olah itu baru apa ya, bayangan, belum jelas gitu. Padahal sebenarnya petunjuknya jelas. Oleh karena itu secara bertahap kami akan berusaha terus-menerus mencari tahu, mencari data, mencari bukti dari hal-hal yang berkaitan dengan masalah petunjuk dalam Al-Quran. Kita harus yakin bahwa katakanlah kita berbicara tentang surga dan neraka. Surga itu yang menciptakan Allah, neraka yang menciptakan Allah. Tentu saja petunjuknya ada. Kalau belum diketemukan, jangan mengatakan tidak ada. Ya. Belum diketemukan. Ya. Oleh karena itu, secara bertahap kami akan mencoba untuk mengadakan satu pengamatan, penelitian, juga pengkajian ayat-ayat yang terkait dengan masalah yang musah itu. Saudara sekalian, ketika kita mencoba untuk melihat ya, istilah Yaumusa'ah itu di berbagai terjemah dari bermacam-macam terjemah ataupun juga tafsir itu diartikan kiamat. Ya. Kalau Yaumusa'ah diartikan kiamat, nanti kiamatnya diartikan apa? Nah, diartikan sama kan berarti nanti yang dicari nggak ketemu. Ya, kalau sandal dengan sepatu itu harus berbeda. Ya. Oleh karena itu, ketika kita salah pasang pun juga nggak bisa dipakai. Sepatu itu ukurannya sama, tapi kalau salah pasang, yang kanan ditaruh di kiri itu juga bisa dipakai. Nah, saudara sekalian, di dalam Al-Quran, ya, yang sering kami sampaikan surat Al-Muluk itu ya, surat nomor 67, ayat yang kedua itu. Itu kan ujian kan? Jadi kan hidup dan mati itu ujian, bukan siksaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Siapa dari kamu yang lebih baik amalnya? Nah, ujian itu kalau saya mengatakan identik dengan soal. Soal itu harus dikerjakan. Untuk bisa mengerjakan soal itu harus belajar tentang materi untuk menjawab. Materi pelajaran yang ada adalah Al-Quran. Al-Quran itu pelajaran. Surat nomor 3, Ali Imran 138. Surat 10, itu surat Yunus ayat 57. Pelajaran. Pelajaran itu artinya harus dipelajari, bukan hanya dibaca. Dipelajari nanti akan mendapatkan pemahaman dari hasil pembelajaran petunjuk yang diberikan. Nah, kalau kita berbicara tentang hari kehancuran total, kadang-kadang juga muncul pertanyaan dari masing-masing individu. Saya pernah juga ditanya, kenapa ya Pak, kok Allah menciptakan jagat raya yang sudah begitu bagus kok tidak dihancurkan dulu? Nanti kok dihidupkan lagi, manusia sudah hidup bagus-bagus kok mati, terus nanti hidupkan lagi, itu kenapa? Gitu. Ya kamu nggak boleh tanya begitu, itu yang membuat, yang menciptakan. Ya kita harus mengikuti aja program yang ditetapkan seperti itu. Saya kadang-kadang juga berkelakar, lah kamu masak nasi sudah matang, sudah tak digoreng itu kenapa? Ngapain? Saya bilang gitu. Akhirnya tertawa. Nah, oleh karena itu kita mencoba untuk melihat ya, sebenarnya seperti apa Yaumusa'ah itu. Sekali lagi kami sampaikan bahwa Yaumusa'ah itu tidak sama dengan Yaumul Qiyamah. Ya. Nanti akan saya tunjukkan, saya membuat skema ya, bahwa proses perjalanan hidup itu kan ada beberapa episode. Kalau mungkin bisa saya gambarkan sekali lagi ya, kan walaupun saya sudah sering menggambarkan itu. Supaya lebih jelas, misalnya ini alam semesta ya. Di sini manusia atau ciptaan manusia termasuk binatang dan sebagainya ya. Alam semesta itu dulu belum ada, istilahnya kosong. Terus kemudian diciptakan, ada namanya dunia. Dunia ini sama dengan alam semesta.
pada suatu saat yang tidak ditentukan kapan waktunya nanti akan dihancurkan, namanya yaum sa'ah. Sa'ah ini adalah kehancuran. Nah, waktu kehancuran ini waktunya sangat lama, mungkin bisa jutaan tahun, mungkin puluhan juta, mungkin ratusan juta. Kenapa? Jagat raya yang begitu luas, nanti akan saya tunjukkan, tidak mungkin hanya dihancurkan dengan ditiup terompet, sekali tiup terhancur. Nah, terompetnya kayak apa? Ya, selama ini kan ditiup terompet terus sangkakala. Terus kemudian setelah kehancuran selesai, jagat raya ini akan menjadi kosong kembali. Nah, setelah kosong kembali kemudian diperbaiki ulang, diberdirikan kembali. Namanya yaumul qiyamah. Qiyam itu sendiri artinya berdiri. Jadi kan qiyamul lail, berdiri pada malam ini, sholat malam. Nah, setelah dihancurkan nanti akan diberdirikan kembali. Tetapi ingat bahwa diberdirikan kembali ini adalah menjadi wujud yang terakhir. Baru di sana ada namanya jannah dan nar. Jannah yang diartikan surga, nar yang diartikan api atau neraka. Nanti dia menggunakan berbagai istilah. Nar itu sendiri memang artinya api. Jahanam itu artinya api besar. Jahim itu artinya api siksaan atau api penyiksaan. Sa'ir itu yang membakar, sakor yang menghanguskan. Semuanya api. Ya. Sehingga ini nanti merupakan wujud yang terakhir setelah yaumul sa'ah selesai. Terus kemudian manusia dulu mati. Ya. Belum ada dikatakan mati, ini surat kedua 28 ya. Terus sekarang hidup. Nah, hidup kita di dunia atau hidup di alam semesta ini secara kebetulan kita ditempatkan di namanya bumi. Ya, secara kebetulan kita ditempatkan di bumi. Bumi itu di dalam solar system kita adalah nomor 3 dilihat dari bawah. Dari matahari sudah bisa jatuh, kemudian Merkuri, Venus, bumi. Planet ketiga. Nah, kita secara kebetulan ditempatkan di bumi, tetapi bumi ini bagian dari solar system. Solar system itu bagian daripada galaksi. Galaksi itu bagian daripada alam semesta. Maka hidup di dunia berarti hidup di dalam alam semesta ini, gitu. Bukan hanya di bumi. Kita harus pahamkan itu dulu. Masalah, wah, apa bisa begitu? Masalah nggak percaya itu nggak apa-apa. Tetapi coba tolong ikuti dulu yang saya terangkan ini, supaya nanti kita mengerti. Ya, masalah nanti nggak percaya pilih-pilih saja. Kan banyak di antara kita kadang-kadang sudah jelas tapi masih belum percaya. Termasuk jenengan. Ya. Cepat ayat Al-Qur'an itu apa tunjuk? Masih belum percaya. Jenengan naik sepeda, bani bedes turun, dipijit, Pak. Kan berarti wis genah harus percaya. Loh, ini gimana dia itu mesti kamu pas rasa mbok pijet. Faktanya begitu. Ya. Nah, hidup di bumi ini itu kemudian nanti akan mati. Nah, mati di sini istilahnya maut, Pak. Nah, mati ini adalah masa penantian. Terus nanti setelah kiamat selesai itu dalam arti kata kiamat itu sendiri pada saat kiamat selesai setelah kehancuran, kan tidak langsung sempurna. Harus ada turun hujan dulu, ayatnya bilang begitu. Baru nanti ada tumbuh-tumbuhan. Setelah sempurna kan ada bidadari kan di sana. Bidadarinya diciptakan dulu. Ya. Setelah sempurna untuk kehidupan, baru orang yang mati itu dihidupkan kembali, istilahnya dibangkitkan. Gitu loh. Ngerti. Di sini dihidupkan, dibangkitkan. Maka di sini disebut yaumul ba'ats, hari berbangkit. Kemudian yang dibangkitkan ini nanti juga ada dua wujud seperti ini. Yang satu lulus ujian, yang satu tidak lulus ujian. Yang lulus ujian masuk jannah, yang tidak lulus masuk nar. Nanti wujudnya sudah kelihatan. Gini loh pengertiannya. Jadi nggak usah protes. Begitu dibangkitkan, kamu jelas terang neraka. Wujudnya kan jelek, berupa batu atau besi, tapi bisa merasakan. Kalau yang masuk jannah itu nanti manusia sempurna. Gitu. Nek lanang yang ganteng, nek wedok ya cantik gitu loh. Masuk jannah. Jannah yang di sini diartikan surga. Tetapi di sini juga ada jannah
tapi diartikan kebun. Kenapa begitu? Nanti akan saya jelaskan. Nah, kalau panjenengan melihat skema seperti ini, maka saya ingin mencoba bahwa di sini adalah episode pertama, episode kedua, episode ketiga, dan episode keempat atau episode yang terakhir. Nah, di sini episode kedua ini ada namanya Kampung Dunia. Ya, nanti di episode yang terakhir ada namanya Kampung Akhirat. Ini pernah dengar kan? Ada Kampung Dunia dan ada Kampung Akhirat. Nah, Kampung Akhirat itu nanti adanya di episode yang keempat atau episode yang terakhir. Nah, dulu Adam ada di episode kedua ini. Isa Al-Masih ada di episode kedua, kita semua berada di episode kedua. Diturunkan dari jannah, tentu saja bukan dari jannah surga. Oh, surganya nanti di episode terakhir kok. Ya. Di sini juga ada jannatin Mbak Uyun, dunia ajarnya sama persis. Tapi artinya kebun-kebun dan mata-mata air. Tapi di sini surga-surga dan mata-mata air, maka dunia aja sama. Ya, kita harus pahamkan itu dulu supaya nanti kita tidak terjebak oleh pikiran kita sendiri. Ya, maka saya katakan sekali lagi bahwa Adam itu berada pada episode kedua. Seperti juga manusia-manusia yang lain karena masih ada di sini, belum masuk episode yang terakhir. Nah, sekarang Adam sudah meninggal berarti masuk pada episode ketiga. Episode ketiga untuk kalangan manusia, tetapi alam semestanya belum masuk episode ketiga, masih berada di episode kedua. Ya, bisa ditangkap ya. Nah, setelah nanti episode ketiga ini selesai, jagat raya menjadi kosong kembali, diproses ulang untuk diberdirikan kembali. Maka dikiamkan kembali atau hari kiamat, hari berdiri. Tetapi diwujudkan menjadi wujud yang terakhir. Ini nanti kan, jangan bisa lihat surat 14 ayat 48. Nah, ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, tapi bumi yang sudah disempurnakan. Ya. Terus kemudian surat 30 ayat 25. Ketika bumi diberdirikan, begitu juga sama itu diberdirikan kembali atas perintahnya Allah itu. Kemudian surat 29 ayat 20. Kita sekarang ini diperintah untuk ini ya 29-20 ya. Di sini tadi 14-48. 29-20. Di dalam ayat ini cukup jelas. Kun siru fil ardi. Katakanlah, nah, yang Nabi disuruh mengatakan karena Nabi sekarang sudah meninggal, yang suruh mengatakan kita. Kun siru fil ardi. Katakanlah, berjalanlah kamu di bumi ini. Fangduru, lalu perhatikan. Kaifa bada'atau, betapa bagaimana Allah memulai ciptaan itu. Sumawlahu yunsi'un nas atal akhir. Kemudian Allah nanti akan mewujudkan lagi menjadi perwujudan terakhir. Nah, diwujudkan lagi tetapi menjadi wujud yang terakhir. Nasatul akhir. Sumawlahu yunsi'un nas atal akhir. Kita suruh berjalan di bumi. Berjalan di bumi itu bukan teknik loh ya. Berjalan di bumi dalam rangka mengadakan penelitian. Nah, kita kadang-kadang berjalan di bumi itu nggak penelitian kok. Pergi ke sana hanya lihat masjid di Masjid Aqsa. Suruh berjalan di bumi untuk memperhatikan. Kun siru fil ardi fanduru kaifa bada'a khalqa. Bagaimana dulu Allah memulai ciptaan itu, kita harus meneliti bumi. Masjid itu kan dibikin oleh orang. Ya memang kita bisa melihat sejarah-sejarah itu, tetapi yang lebih penting perintah ini supaya berjalan di bumi untuk mengadakan penelitian. Karena nanti bumi itu akan setelah dihancurkan, ya Musa'ah akan diberdirikan kembali menjadi wujud yang terakhir. Diganti dengan bumi yang lebih sempurnakan, bumi diganti dengan bumi yang lain. Karena nanti di kampung akhirat itu tidak ada lagi gunung-gunung, Pak. Gunung sudah tidak ada lagi. Gunung sudah dihancurkan pada waktu ya Musa'ah. Nanti akan kita lihat. Ya. Nah, kalau kita tidak pernah mengadakan penjelajahan tentang ayat ini, kita nggak pernah tahu. Maksud saat dengan kiamat diartikan sama. Nah, coba, jangan nggak percaya, tampilkan surat ke-7 187. Itu di situ dikatakan saat, ya 7187 ya. Yang terjemahan tepat ya, jangan yang itu. Ya selalu naka anis sa'ah. Ya namul saha. Kul inama ilmuha inda Rabbi. Di sini mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat.
Yang di sini yas'alunaka anis sa'ah. Mereka bertanya kepadamu tentang sa'ah. Sa'ah itu kan waktu, Pak. Misalnya contoh ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sekarang sudah saatnya hidangannya keluar. Sa'ah itu hanya waktu. Nah, sa'ah di sini juga waktu di mana jagat raya ini akan dihancurkan. Namanya jamu sa'ah. Ya. Lah akhirnya dipakai orang-orang kita. Sampun pedalipun menika medal hidangan, sudah saatnya. Nah, mereka bertanya tentang sa'ah. Tapi di sini diartikan mereka bertanya kepadamu tentang kiamat. Terus bilakah terjadinya? Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Loh. Kan berarti keterangan nanti tanda-tanda kiamat matahari terbit dari barat kan dibatalkan oleh ayat ini sendiri kan? Ya. Nah, selama ini digaungkan tanda-tanda hari kiamat matahari terbit dari barat. Loh, kan dengan ayat ini sudah dibatalkan sendiri. Sampai sekarang nyatanya masih digaungkan terus. Dengan ayat terjemahannya seperti itu dibatalkan. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Matahari terbit dari barat. Nah, ketika matahari terbit dari barat ini semua orang sholat, Pak. Wah, sekarang matahari terbit dari barat, wah ini mau kiamat. Ayo kita sholat semua. Caranya kan nggak ada orang masuk neraka. Terus perempuan lebih banyak dari laki-laki, makanya banyak orang berpoligami. Ya, gimana? Kita lanjutkan dulu ya. Kiamat itu amat berat, huru haranya bagi makhluk. Amat berat itu seperti apa? Yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Kamu maksudnya Nabi yang dia maksudnya. Katakanlah, Nabi sudah mengatakan, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui bahwa Nabi itu orang ngerti, maksudnya gitu loh. Kebanyakan manusia tidak tahu bahwa Nabi juga tidak tahu. Karena ilmunya di sisi Allah, gitu loh. Ya. Yas'alunaka kisah. Mereka bertanya kepada tentang sa'ah. Sa'ah itu hari kehancuran. Episode ketiga tadi. Ayana mursaha, kapan kedatangannya? Kapan memusatnya? Kul innama ilmuha inda rabbi. Katakanlah sesungguhnya ilmunya itu di sisi Tuhanku. La yujaliha liwaqtiha illa huwa. Tidak ada yang bisa menjelaskan waktu kedatangan kecuali Dia, Allah sendiri. Sakulat fis samawati wal ard. Sangat berat keadaan di samawat dan di bumi. Kenapa bisa sangat berat? Karena pada saat yaum sa'ah itu nanti ditiupkan yang namanya sur. Sur itu jumlahnya 8, nanti akan ditiupkan kepada seluruh solar system, seluruh galaksi satu persatu, maka keadaannya sangat berat. Nah, di dalam ayat tertentu dikatakan bahwa ketika matahari diseret oleh sur itu, seolah-olah dia hanya seperti debu yang menempel. Berarti sur itu besar luar biasa. Maka sangat berat. Maksudnya gitu. La ta'tiku mila ba'dah. Tidak datang kepadamu tentang saat tadi kecuali secara tiba-tiba, mendadak, sekonyong-konyong. Nah, mendadak kan nggak ada tanda-tandanya, toh, Pak. Misalnya contoh begini, penjenengan kerja di kantor, ditelepon dari kantor pusat. Pak Babang, ini ada inspeksi mendadak. Loh, jam berapa, Pak? Jam 9 loh. Masuk mendadak diberitahu? Itu namanya nggak mendadak. Sangat berat ya. Dia tidak datang kecuali secara tiba-tiba. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha, hafiyun anha. Mereka bertanya kepada seolah kamu Nabi itu dianggap tahu. Kul katakanlah, innama ilmuha indallah. Sesungguhnya ilmu tentang sa'ah itu ada di sisi Allah. Walakinna aktsara nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu bahwa Nabi itu juga tidak tahu. Nah, di sini yang saya garis bawahi, sa'ah diartikan kiamat. Sa'ah itu pada episode ketiga. Kiamat itu nanti setelah sa'ah selesai, baru diberdirikan kembali. Sa'ah itu waktu
dari dunia ini menuju pada kehancuran. Kemudian kiam itu adalah setelah dihancurkan berdirikan kembali menjadi wujud yang terakhir 2920 tadi. Prosesnya diulangi seperti penciptaan awal. Yauma nadbis sama'a kato sisijilin lil kutub kama bada'na awala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Pada hari kami putarkan sama jagat ini diputarkan kembali setelah saat selesai kan kosong, diputarkan kembali seperti putaran sijil dalam ketetapan-ketetapan. Kama bada'na awala khalqin, sebagaimana kami memulai awal ciptaan, nu'iduhu akan kami ulangi lagi. Nah, berarti kampung akhirat itu kampung pengulangan. Pengulangan kampung dunia maksudnya itu. Kami ulangi lagi. Wa dan Allah itu janji atas kami inna kunna fa'ilin, dan kami akan melakukan. Artinya itu pasti terjadi. 21 107. Ayat 104 maksud saya. 21 ayat 104. Nah, kalau kita sudah tahu begini, apakah kita juga akan mengartikan bahwa sa'ah itu kiamat? Dan nanti sa'ahnya kapan? Kalau tiba-tiba kiamat. Yang datang secara tiba-tiba itu sa'ah, supaya orang persiapan. Nah, tiba-tiba terjadi goncangan sa'ah yang sangat dahsyat, kamu mau lari kemana kan gitu? 3363 juga sekali lagi 3363 ya. 3363 di sana juga ada kata-kata sa'ah. Sa'ah itu banyak sekali aja. Yas'alnakan nasu ini sa'ah kul innama ilmuha indallah. Ya, itu nggak usah, ini nggak bisa dibaca, Pak. Ya. Mereka bertanya kepadamu tentang hari berbangkit loh, malah berbangkit, ini malah keliru lagi. Berbangkit itu tentang manusia, kiamat itu tentang alam semesta, sa'ah itu tentang alam semesta. Tadi kan saya katakan, ketika nanti sa'ah selesai baru diberdirikan kembali menjadi wujud yang terakhir. Setelah sempurna manusia yang mati baru dibangkitkan, itu hari berbangkit. Dan ini malah tambah keliru lagi. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Jadi manusia itu bertanya tentang sa'ah, tentang hari sa'ah itu hari kehancuran. Nabi semua nama ilmuha indallah, sesungguhnya ilmunya itu di sisi Allah. Kemudian, dan tahukah kamu wama yurika la'ala sa'ata akanu qoriba. Dan tahukah kamu, wahai Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya ini berbangkit. Gak cocok, coba kita lihat terjemahan yang tadabbur. Manusia bertanya kepadamu tentang sa'ah, kehancuran total. Katakan sesungguhnya ilmunya pada sisi Allah dan tidak ada yang memberitahumu waktunya sudah dekat. Nah, artinya supaya orang itu persiapan gitu loh, waktunya sudah dekat, kamu persiapan, siapa tahu besok pagi datang, karena datangnya secara tiba-tiba, mendadak, sekonyong-konyong. Sa'ah yang di sana tadi 7187 diartikan kiamat. Terus di 3363 diartikan berbangkit. Ini kan nyimpangnya kan jauh sekali. Tidak sesuai dengan yang dimaksudkan. Nah, ketika kita memahami sesuatu pengertian tidak sesuai dengan yang dimaksudkan, tentu saja tidak ketemu yang dicari. Ya. Misalnya pernah ya saya kebetulan punya teman di suatu daerah tertentu. Mas, juga nember ya Mas. Saya ambil. Itu bukan itu loh. Nah ini ember. Enggak ada di sini, bukan itu. Lah apa? Yang itu loh. Itu tempat saya baskom. Ada suatu tempat tertentu baskom disebut ember. Nah ini apa jenisnya? Ini timbo. Lah kan kacau nih. Itu kan bahasa daerah namanya. Ini adalah bahasa universal. Bahasa Al-Quran itu banyak bahasa universal. 2117 bahwa tidaklah aku utus engkau kecuali rahmat untuk seluruh alam. Universal. Tidak bisa dipakai bahasa daerah. Ya. Nah, saudara sekalian, ketika kita melihat ini saja dulu, baru istilahnya 7187 dan 3363 saja, itu sudah tidak sesuai dengan yang dimaksudkan. Nah, maka kita harus mencari tahu. Masalah itu, wah itu salah, itu karepmu dhewe ya, memang karepku, kowe ora ndek karep kaya aku kok. Ya, kamu ada orang di karep kaya aku yang mesti itu karepku. Karepku tak rewangi aku orang-orang turu kok. Ya malam habis tengah malam, sholat tengah malam itu saya masih buka laptop. Saya ingin mencari tahu ya sebenarnya seperti apa.
Mosok keterangan-keterangan kok tidak logis sama sekali. Jenengan pernah berpikir gitu nggak? Bahwa logikanya, loh, mosok agama kok seperti ini, pernah begitu nggak? Ada pertanyaan tapi tidak bisa menjawab. Nah, maka kita mencari jawaban, gitu. Bertanya kepada Allah yang menurunkan ayatnya, karena Nabi sekarang sudah tidak ada. Nah, selama ini kan Al-Quran hanya untuk dibaca, dihafalkan supaya mendapat pahala.